Saya sampai harus keliling Bali hanya untuk dapetin iPhone 14 Pro Max di hari pertama perilisannya di Indonesia. Dan kenapa saya sampai segitunya ngantri dari pagi di iBox Teguh Umar sampai akhirnya dapet juga di Digimap Beachwalk Kuta. Dan mau tahu seperti apa keseruan dalam perjalanannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lihat unboxing iPhone 14 Pro Max ini, saya minta bantuan kalian nih. Kalian bisa subscribe channel Aries on Tech Talk. Itu juga YouTube channel saya yang sedang saya bangun kembali setelah vakum selama 2 tahun. Review lengkap tentang iPhone 14 Pro Max dan tips memilih dan membeli produk-produk Apple itu semuanya bakal ada di channel Aries on Tech Talk. Jadi bagi kalian yang mau cari-cari informasi tentang produk Apple, seperti produk Apple terbaru, berita update tentang produk Apple, atau cara memilih iPad seri ini dibandingkan dengan seri itu, kalian bisa langsung klik link deskripsi di bawah. Tapi nanti tonton dulu video ini. Sedikit flashback, saya membangun channel ini hanya bermodalkan kamera dari iPhone 7 Plus dan iPhone 11 Pro Max yang saya beli di Hong Kong pada akhir November 2019 sebelum pandemi. Kena cegat petugas bea cukai dan akhirnya harus membayar sejumlah uang yang nominalnya lumayan besar ya, lebih dari 2 kali UMR Jogja. Jadi saya camkan dalam hati bahwa iPhone ini harus menghasilkan uang nih, harus balik modal, harus berkarya. Selama 2 tahun bolak-balik ke Hong Kong, ke Thailand, bahkan sampai harus masuk ke hutan Nusa Kambangan, sendirian, kena scam pula sama bapak-bapak sewa perahunya. Akhirnya setelah 2 tahun, alhamdulillahirobbilalamin, channel ini dapat monetisasi juga. Dan pastinya, kerja keras saya sendiri aja nggak cukup tanpa dukungan kalian, para subscriberku yang tercinta. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian selama ini. Oke, kita balik lagi ke iPhone 14 Pro Max ini. Tanggal 28 Oktober tengah malam waktu Indonesia Barat, itu kan awal pembukaan pre-order untuk iPhone varian 14 dan 14 Pro di iBox secara online. Karena saya tinggal di Bali dan ada perbedaan waktu 1 jam, jadi saya harus nunggu sampai jam 1 pagi biar bisa ikutan pre-order iPhone 14 Pro Max ini. Tepat jam 1 pagi, saya langsung buka websitenya dan siap-siap pre-order. Dan ternyata saya harus nunggu 45 menit agar bisa mengakses pre-ordernya. Karena orang-orang di seluruh Indonesia lagi pada pre-order di waktu yang sama. Jadi rebutan dan saya dapat antri setelah 40 sekian menit waktu itu. Karena udah nunggu lama dan tetap nggak bisa, akhirnya saya coba besok aja deh, saya tidur dulu. Dan besoknya setelah saya buka websitenya lagi dan saya tunggu itu sampai 1 jam, akhirnya saya bisa akses pre-ordernya dan ternyata varian Pro Max udah sold out di Bali. Padahal udah seneng banget akhirnya bisa pre-order iPhone 14 Pro Max ini. Dan ternyata sold out alias habis ludes dalam hitungan jam. Saya juga bingung ya, ini apa karena stok yang masuk ke Indonesia itu terbatas? Atau memang orang Indonesia tuh tajir-tajir sampai-sampai beli barang seharga 20 sekian juta itu antriannya kayak ngantri sembako.
Dan habis pula, saya sampai baca-baca komen di Instagramnya iBox itu, mereka lucu-lucu ya komennya. Kebanyakan kayak pada frustasi karena kesusahan melakukan pre-order atau saat pre-order, varian yang diinginkan malah sold out. Tanggal 1 November, saya ada kesempatan turun gunung nih dari Ubud ke Denpasar karena harus mengajar ekspat di sana. Dan jam 10 pagi saya usahakan sampai di iBox Teguh Umar, Bali. Ini sekarang lagi ada di iBox Teguh Umar, mau pre-order iPhone, semoga dapat ya 14 Pro Max. Kita lihat di dalam, kayaknya udah ada antriannya. Saya udah dikasih tahu sama kakaknya yang di dalam, itu katanya untuk pre-order iPhone 14 Pro dan Pro Max itu semuanya sudah sold out. Jadi hari ini kosong dan ada stok. Oke, saya nggak boleh menyerah. Masih ada kesempatan satu lagi untuk dapetin iPhone 14 Pro Max ini, yaitu saat tanggal perilisan iPhone ini pada 4 November 2022 kemarin. Di hari hanya, saya langsung pagi-pagi meluncur ke iBox Store Teguh Umar. Antrian banyak mengular, parkiran motor dan mobil penuh di depan. Tapi saat saya sampai di kasirnya, mereka bilang iPhone 14 Pro Max itu kosong dan yang available hanya iPhone 14 Pro. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya di mana saya mau beli iPhone 13 Pro Max bukan di hari pertama peluncurannya dan akhirnya kosong selama berbulan-bulan sampai akhirnya ready stock lagi. Akhirnya saya pindah store ke Cellular World yang masih di Jalan Teguh Umar. Di sana juga kosong. Akhirnya saya pindah lagi ke Erafone karena saya lihat ada Erafone di sekitar Jalan Teguh Umar dan kosong juga. Akhirnya saya browsing cari di Gmap, semoga aja ada di Bali, dan ternyata ada di Mall Bali Galleria dan Beach Walk Kuta. Dan akhirnya tanpa basa-basi saya langsung meluncur ke Mall Bali Galleria. Ini lagi cek stok, semoga aja ada, kita lihat. Dan di sana masih ada stok iPhone 14 Pro Max yang seri Gold. Karena saya nggak suka warna deep purple dan saya mau silver untuk tahun ini. Dan staff di Digimap juga nggak mau ngebantuin untuk ngecek kira-kira stok di Beach Walk Digimap itu ada nggak varian yang warna putih untuk memori 128 GB. Akhirnya ya udah deh, saya cek sendiri aja. Jadi dari Digimap Mall Bali Galleria, saya langsung meluncur ke Kuta ke Beach Walk Mall buat ngecek stok di sana. Kira-kira ada nggak yang warna silver? Dan ternyata untuk varian memori 128 itu adanya cuma warna gold. Akhirnya karena saya nggak mau beli varian yang 256 GB ya, karena saya juga masih ada iPhone 11 Pro Max yang 256 dan saya juga nggak mau balik lagi ke Mall Bali Galleria itu. Jadi ya udah, akhirnya saya beli di sana. Karena ya udah capek ya, panas-panasan, macet-macetan, pindah dari satu tempat ke tempat lain sampai akhirnya ke Kuta buat dapetin iPhone 14 Pro Max ini. Jadi ya udahlah, beli di situ aja. Dan warna gold juga bagus banget ternyata. Walaupun saya pengguna iPhone dari 2012 ya, sampai sekarang itu nggak pernah saya pilih warna gold. Jadi tahun ini upgrade-nya saya pakai warna gold. Kalau ditanya kenapa saya nggak mau nunggu tahun depan aja yang varian 15? Kabarnya kan bakal dapat USB Type-C. Dan denger-dengar iPhone 15 Ultra itu punya tambahan lens periscope yang bisa ngezoom gambar sampai jarak deket dan kualitas gambarnya masih tetap bagus kayak Samsung Galaxy S22 Ultra. Well, saya pribadi agak kecewa ya saat lihat keynote Apple event pada September kemarin. Varian iPhone 14 Pro bentuknya sama persis kayak iPhone 13 Pro atau 12 Pro. Yang beda cuma ukuran kameranya aja yang lebih gede dan bumpnya lebih tinggi. Terus fitur baru utamanya juga Dynamic Island, Always On Display, dan kamera utamanya yang sudah 48 megapiksel. Sisanya sama aja kayak iPhone 13 Pro dan Pro Max. Ya namanya juga kita kan beli HP baru ya. Pengen juga kelihatan kalau itu HP baru dari segi bentuk dan desainnya. Dan mungkin bakal ada perubahan desain di iPhone 15 tahun depan. Ditambah lagi kalau kita nonton reviewnya di YouTube, itu varian iPhone tahun ini kayak nggak ada bagus-bagusnya deh. Hampir sama dengan varian 13 tahun lalu. Terlebih lagi, harga iPhone 13 yang Pro itu sudah turun. Ditambah lagi, iPhone tahun ini harganya lebih mahal daripada iPhone tahun kemarin akibat dampak dari resesi, konflik Rusia dan Ukraina, dan banyak lagi. Faktor-faktor itu yang sebelumnya saya nggak melirik sama sekali untuk upgrade ke iPhone 14 Pro Max tahun ini. Tapi kenapa saya malah upgrade sampai bela-belain keliling Bali untuk dapetin 14 Pro Max ini? Kira-kira apa yang membuat saya kuat hati untuk upgrade tahun ini? Enggak lah.
Bukan itu juga ya jawabannya. Pertama, saya nggak punya kamera utama. Semua video yang saya ambil itu menggunakan iPhone 14 Pro Max. Dan kadang kita itu mau menunjukkan data atau membaca sesuatu dari handphone kita ketika kita lagi ngomong di depan kamera seperti ini. Kedua, saya seorang content creator yang sedang membangun kembali channel Aries on Tech Talk yang sempat vakum selama 2 tahun. Kebetulan sekarang ada momen perilisan iPhone terbaru di seluruh dunia dan di Indonesia. Dan kebetulan juga saya sedang ada uang untuk upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Jadi saya ambil momentum itu untuk mereview lebih dalam tentang iPhone terbaru ini. Karena kan hype-nya lagi tinggi banget. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk membeli iPhone ini sebagai bahan konten dan review agar lebih faktual dan saya bisa berpendapat tentang iPhone ini secara objektif maupun secara subjektif menurut pendapat saya tentang iPhone yang saya beli ini. Dan peluang untuk dapetin viewer dan subscriber itu sangat tinggi karena momennya pas. Dan saya sebagai content creator harus jeli melihat peluang itu. Membangun channel mulai dari awal lagi itu butuh kesabaran, konsisten, dan pengorbanan juga. Termasuk di dalamnya kadang kita harus keluar modal banyak. Saya nggak mau nunggu 1 tahun lagi untuk beli iPhone terbaru. Karena dalam 1 tahun banyak kemungkinan yang akan terjadi. Channel ini dapat monetisasi sehari sebelum tahun baru 2022. Setelah 2 tahun saya berjuang membangun channel ini sampai akhirnya dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan kurang dari 1 tahun, channel ini sudah dapat lebih dari 8000 subscriber. Jadi bagi kalian yang sedang membangun channel YouTube atau usaha apapun, dan kalian lihat ada peluangnya, ambil peluang itu sekarang juga, jangan tunggu sampai besok. Jangan sampai peluang itu hilang, jangan sampai sesuatu yang lagi ngetren itu hilang, dan akhirnya hilang juga kesempatan kita untuk mengambil peluang tersebut. Ketiga, kalau para reviewer di YouTube itu bilang kalau upgrade ke iPhone 14 Pro atau Pro Max ini nggak worth it karena nggak ada perubahan signifikan dari iPhone sebelumnya, ya wajar mereka bilang kayak gitu. Mereka kan membandingkannya dengan iPhone tahun lalu, yaitu iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max yang memang masih sangat layak untuk dibeli. Tapi jangan lupa juga kalau pengguna iPhone lawas seperti iPhone X, 11, 12, bahkan varian yang 13 biasa, itu sudah menunggu-nunggu untuk upgrade iPhone mereka tahun ini. Termasuk di dalamnya saya juga yang sudah menunggu 3 tahun untuk upgrade dari iPhone 11 Pro Max ke iPhone 14 Pro Max. Dan jumlah keseluruhan pengguna iPhone lawas dibandingkan dengan pengguna iPhone 13 Pro atau Pro Max itu lebih banyak. Makanya pemandangan tiap tahun antri di Apple Store seluruh dunia atau antri di depan iBox atau Digimap itu bakal selalu ada dan bakal habis ludes di hari pertama perilisan. Jadi pada intinya iPhone 14 Pro atau Pro Max ini adalah upgrade yang besar bagi pengguna iPhone lawas yang mau upgrade iPhone mereka tahun ini. Sebagai content creator yang sedang membangun channel baru, iPhone 14 Pro Max ini sangat worth it bagi saya. Karena selain saya butuh banget fitur-fitur terbarunya untuk menunjang kebutuhan konten seperti merekam video, edit foto, dan membuat thumbnail, saya juga bisa dapat penghasilan dari iPhone ini. But that's just me. What about you? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.